Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Azhari Supriyanto. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Agenda yang kita bahas yang pertama adalah satu, perusahaan di dalam lingkungannya. Kedua, mengolah aliran sumber daya fisik atau manajemen pasokan atau supply management. Ketiga adalah keunggulan kompetitif. Keempat ada tantangan dari pesaing-pesaing global. Kelima ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang keenam adalah manajemen pengetahuan. Bahas adalah apa itu keunggulan kompetitif. Sebelum masuk materi, kita harus mengetahui dulu apa itu keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Untuk beberapa tahun terakhir, topik keunggulan kompetitif telah menjadi fokus dari banyak diskusi. Misalnya, keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya fisik, akan tapi sumber daya virtual ternyata juga dapat memainkan peranan yang besar. Pertama adalah perusahaan dan lingkungannya. Untuk mencapai performa yang 100% pada perusahaan harus memiliki 4 sistem umum tersebut seperti aliran sumber daya fisik, aliran sumber daya virtual, mekanisme pengendalian perusahaan, dan lingkungan pembalik. Aliran sumber daya fisik terdiri dari bahan baku, mesin, dan pegawai-pegawai dan uang. Untuk aliran sumber daya virtual terdiri dari data, informasi, dan informasi yang sudah menjadi sebuah keputusan. Berikutnya adalah mekanisme pengendalian perusahaan. Mekanisme pengendalian perusahaan adalah suatu keputusan atau kebijakan dari manajemen yang berpengaruh langsung dengan perusahaan. Berikutnya adalah lingkungan umpan balik. Lingkungan umpan balik adalah data-data yang kita ambil dari lingkungan sekitar dan kita proses di suatu perusahaan demi menghasilkan suatu hal yang berguna untuk lingkungan tersebut juga. Nah, di sini ada tabelnya. Seperti kita bahas tadi, sumber daya fisik atau sumber daya fisik terdapat di bagian bawah. Sedangkan untuk sumber daya virtual terdapat bagian atas. Dan dengan lingkungan atau feedback terdapat dengan informasi dan data-data, dan manajemen tadi ya berusaha di tengah, sebab semua data, informasi semuanya mengacu untuk ke manajemen demi memperoleh kebijakan-kebijakan yang tepat untuk perusahaan tersebut. Di dalam lingkungan organisasi atau lingkungan organisasi perusahaan terdapat organisasi dan perorangan yang berlangsung dengan perusahaan. Yang pertama adalah pemasok. Pemasok seperti kalian tahu, pemasok adalah pemasok barang, pemasok semua kebutuhan perusahaan. Yang kedua pelanggan. Pelanggan adalah penikmat hasil dari jasa yang kita berikan atau produk yang kita berikan. Serikat kerja adalah organisasi atau perorangan yang bekerja di perusahaan kita atau di perusahaan lain. Komunitas keuangan itu terdiri dari lembaga perbankan dan lembaga peminjaman keuangan. Kemudian ada pemegang saham dan pemilik. Pemegang saham ini adalah stakeholder atau investor yang menginvestasikan dananya untuk perusahaan kita. Berikutnya adalah pesaing. Ya, pesaing adalah perusahaan lain yang terjun sama seperti perusahaan kita. Berikutnya adalah pemerintah. Pemerintah adalah suatu organisasi yang bertanggung jawab penuh atas wilayah yang kita gunakan.
Ini adalah komunitas global. Komunitas global bisa disebut sebagai wilayah-wilayah yang kita gunakan untuk berusaha ini. Nah, ini adalah unsur-unsur tadi yang berpengaruh langsung dengan perusahaan tersebut. Nah, bisa dilihat. Berikutnya adalah mengelola aliran sumber daya fisik dan manajemen rantai pemasokan. Jalur memfasilitasi sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan yang disebut dengan rantai pemasok supply chain. Yang mengelola rantai pemasok tersebut biasa disebut manajemen rantai pemasok atau supply chain management. Nah, unsur-unsur 9 unsur ini dari meramalkan permintaan pelanggan, buat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari masok, menerima persediaan pemasok, mengelola persediaan, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya pada pelanggan, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Ini termasuk dari unsur rantai pemasok supply. Dari 9 unsur ini akan digabungkan atau akan disatukan menjadi sebuah hal menjadi rantai manajemen pemasok. Nah, yang menyatukan biasanya menggunakan sistem elektronik. Berikutnya adalah keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif di bidang sistem informasi. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pemilihan di dalam pasar. Ini adalah beberapa keunggulan dari keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah keunggulan strategis. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem informasi dapat digunakan untuk menciptakan suatu strategis. Keunggulan taktis. Keunggulan taktis merupakan sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Yang terakhir adalah keunggulan operasional. Keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Di sinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Berikutnya adalah tantangan dari pesaing-pesaing global. Sebelum masuk tantangan, kita harus mengetahui apa itu MNC. MNC atau Multinational Corporation adalah perusahaan yang beroperasi di lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Biasanya MNC ini terdiri dari perusahaan induk dan perusahaan anak-anak. Tantangan-tantangannya yang pertama adalah dipacu untuk selalu berkembang. Kenapa perusahaan dipacu untuk selalu berkembang? Karena perusahaan akan selalu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang notabene akan selalu berkembang, dan kalau tidak berkembang ya perusahaan itu akan kalah dengan perusahaan lain. Berikutnya adalah kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Karena perusahaan menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan pemrosesan informasi koordinasi sulit dikontrol, menyebabkan ya kalau bisa dikontrol ya perusahaan akan keteteran dalam mengkoordinasi semua perusahaannya. Kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi adalah kunci kesuksesan perusahaan. Jika perusahaan bagus, perusahaan akan sukses, dan koordinasinya jelek, ya sebaliknya perusahaan akan susah atau sulit untuk berkembang. Adalah tantangan-tantangan. Tantangan pertama adalah kendala politis. Pembatasan umum adalah akses terbatas komunikasi keuangan tinggi, karena struktur disebut biasanya dikelola pemerintah dan bukannya perusahaan swasta. Yang kendala lain ada rintangan budaya dan komunikasi, dan masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari manajemen perusahaan. Dan manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan memiliki beberapa sumber, yakni 5 sumbernya, dan nanti akan menjadi satu sebagai manajemen pengetahuan. Nah, dari sumber-sumber tersebut akan menjadi satu melalui proses ini dan menjadi sebuah informasi. Informasi baik memiliki empat ciri. Cirinya seperti ini: ada relevansi, akurasi, tahan waktu, dan kelengkapan.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.